Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis beras. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit. Buat teman-teman pencinta kue lapis beras, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan atau 1600 ml. Untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Nyalakan api kompor sedang aja, kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak hingga mendidih biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, kalau teman-teman lihat santannya ini udah mendidih seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Sekarang kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Gelas ketiga tepung beras penuh. Kemudian masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya adonan kita saring ya, biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 4 adonan. Untuk adonan pertama 360 ml kita masukkan warna pink secukupnya. Di adonan kedua 360 ml kita masukkan warna kuning. Di adonan ketiga kita masukkan warna hijau. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pink, kuning, hijau tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Oke teman-teman, adonan udah tercampur rata. Lanjut di adonan keempat, 1000 ml kita biarkan putih. Biar hasil adonan putihnya lebih cerah nggak buram, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya cerah nggak buram. Oke teman-teman, adonan udah tercampur rata, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Jangan lupa bagian pinggir-pinggir loyangnya juga dioles rata ya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan pertama kita kukus lapis putih sebanyak 2 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Sekarang kita kukus lapisan putih dan seterusnya. Untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit atau pastikan lapisannya udah set ya.
Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh lapisannya. Kalau udah mengeras atau udah seperti ini, barulah kita masukkan lapis putih yang kedua. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar ya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan, kita kukus lapis pink sebanyak 3 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis pinknya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pink yang kedua. Untuk videonya saya contohkan dulu aja, setelah ini masih ada sisa satu lapis pinknya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis pink selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih, kita kukus sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Nah, untuk lapis putihnya ini sebagai lapis pembatas ya teman-teman. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke lapis kuning, kita kukus sebanyak 3 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis kuningnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis kuning yang kedua. Untuk videonya saya contohkan dulu aja, setelah ini masih ada sisa satu lapis kuningnya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis kuning selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis pembatas. Lapis putihnya kita kukus sebanyak 2 kali ya, lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk per lapisnya sama ya, 120 ml, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah lapis pembatasnya selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis hijau, kita kukus sebanyak 3 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, kemudian lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Untuk videonya saya contohkan dulu aja, setelah ini masih ada sisa satu lapis hijaunya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis hijau selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk bagian atasnya kita kukus sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit sekarang kita masukkan lapis putih yang terakhir atau yang kedua. Untuk per lapisnya sama ya, 120 ml, kemudian untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang lembek ya. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Di tahap ini kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat loyangnya. Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang seperti ini. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Selanjutnya kita potong kecil-kecil. Untuk hasilnya sebanyak 30 hingga 33 potong. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin kue lapis yang ini? Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman. Hasilnya cantik banget, perpaduan warnanya menarik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut dan kenyal ya. Sekarang saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.